Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog saya. Jadi pokok pembahasan pada vlog kali ini adalah pengenalan e-commerce dan e-business. Nah, definisi e-commerce sendiri adalah muncul sejak tahun 1990-an melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik berbasiskan komputer dan jaringan internet. Nah, ada beberapa faktor, ada 3 faktor utama dalam penyebab munculnya e-commerce di era digital ini. Dimana ketiga faktor pemicunya tersebut adalah, yang pertama adalah adanya evolusi komputer beserta hardware dan softwarenya. Nah, perangkat keras komputer atau hardware ini telah mengalami kemajuan pesat, bukan lagi hanya sebatas mengalami penyusutan ukuran sehingga menjadi makin kecil, tapi juga diikuti dengan peningkatan performasi di dalamnya. Nah, sehingga waktu ke waktu ukuran komputer ini makin kecil, namun kecepatan kapasitasnya semakin besar ya. Bukan kapasitasnya, komputerisasinya semakin besar. Nah, demikian juga pada perangkat lunak komputer atau softwarenya. Nah, yang mencakup ini sistem operasi dan aplikasinya. Kemudian yang kedua ada perkembangan jaringan komputer dan internet. Nah, jaringan komputer dan internet ini telah memberikan peran besar di dalam memudahkan hubungan antara para pengguna komputer seluruh dunia ini. Nah, hubungan ini dalam bentuk komunikasi dan pertukaran data terjadi setiap saat. Kemudian yang ketiga adalah perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Nah, faktor ketiga ini juga sangat penting di dalam terwujudnya sebuah kegiatan e-commerce saat ini. Nah, dengan makin berkembangnya perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta koneksi internetnya, itu masyarakat di dunia ini mulai memasuki era digital yang sesungguhnya. Nah, kemudian juga ada alur pada e-commerce. Dalam alur e-commerce ini tidak lepas dari adanya komponen penting di dalam e-commerce. Nah, mohon maaf, pada pembahasan kita nantinya nanti beberapa dijelaskan mengenai komponen-komponen penting di dalam e-commerce. Nah, ada juga alurnya tentang e-commerce itu sendiri. Nah, ada beberapa komponen, maksud saya komponen penting dalam e-commerce itu sendiri. Yang pertama itu adalah penjual. Nah, pihak penjual ini dapat berupa pemilik toko online bersangkutan, maksudnya pemilik toko online yang bersangkutan atau sejumlah pelaku usaha, atau dalam kurung ini apabila e-commerce dalam bentuk multi toko di dalamnya atau multi kepemilikan, banyak yang memiliki, bukan hanya satu. Nah, yang kedua ada konsumen. Konsumen ini merupakan pihak yang memegang peran penting ya di dalam jalannya sebuah e-commerce, di mana sebagai pasar dan transaksi langsung di dunia nyata. Pada e-commerce pun konsumen ini sendiri adalah merupakan sebuah raja yang sering kita kenal juga ya. Nah, untuk yang ketiga ada teknologi. Nah, teknologi ini sendiri mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan dalam jalannya e-commerce. Nah, dimulai dari sebuah teknologi web atau bisa dikatakan PHP dan MySQL. Nah, atau aplikasi mobile, atau ada aplikasi mobile tuh ada sekarang banyak ya. Ada yang Android, ada juga yang iOS, mungkin yang udah banyak yang menggunakan. Nah, kemudian keamanan transaksinya. Keamanan transaksi itu mesti menggunakan protokol SSL. Nah, kemudian ada dukungan cloud computing ya, dukungan cloud computing, kemudian ERP, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat ini adalah jaringan komputer atau internetnya. Yang ini sendiri untuk jaringan komputer ini tidak kalah penting ketersediaan jaringan komputer, khususnya internet, sehingga nantinya mampu melayani seluruh
pengguna di seluruh dunia ini. Nah, kemudian ada pengenalan e-bisnis. Nah, definisi e-bisnis ini sendiri muncul setelah adanya fenomena mengenai e-commerce di jagat internet ini sendiri, yang juga oleh kemajuan teknologi komputer, baik dalam perangkat keras komputer atau hardware maupun perangkat lunak komputer atau software. Nah, serta kemajuan teknologi internet itu sendiri. Kemudian ada beberapa definisi tentang e-bisnis. Yang pertama itu ada menurut IBM sendiri, IBM sendiri, e-bisnis itu merupakan bentuk transformasi atau perubahan dari key business process atau proses-proses kunci dari klari suatu bisnis ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Kemudian ada yang kedua, ini definisi lainnya menyatakan bahwa e-bisnis ini merupakan bentuk transformasi dari proses-proses di dalam satu organisasi untuk mewujudkan customer value atau bisnis pelayanan berbasiskan kepada kepuasan konsumen. Jadi lebih mementingkan kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada e-bisnis ini termasuk maksudnya e-bisnis ini merupakan hal di mana e-commerce itu termasuk di dalamnya. Jadi bukan semata-wayang hanya e-bisnis saja. Jadi di dalam e-bisnis ini ada sebuah e-commerce. Nah, terkait dengan proses-proses eksternal yang dilakukannya. Namun juga memuat proses-proses internal berupa pengembangan inventory, manajemen risiko atau risk management, kemudian ada manajemen sumber daya atau resource management, serta ada juga yang lain-lain. Nah, ada beberapa elemen di e-bisnis ini yang mungkin ada berapa ya kemarin, ada 7 elemen pada e-bisnis. Nah, dari definisi yang telah dijelaskan, tanpa jelas hubungan antara e-commerce yang dengan e-bisnis ini. Nah, di dalam e-bisnis ini sejatinya terdapat 7 elemen. Ada 7 elemen tambahan ya. 7 elemen tambahan itu berupa kompetitif strategi yang pertama, kemudian ada yang kedua itu bisnis strategi, kemudian ada yang ketiga itu value chain, kemudian yang keempat employees, yang kelima ada customer, yang keempat market segment, kemudian yang 7 ada business unit. Nah, itu saja vlog dari saya pada vlog hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Demikian dan terima kasih.